Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Shadaqallahul azim. Kita sampai pada ayat yang menjelaskan pelajaran. Ini seperti yang saya jelaskan kemarin. Ini rentetan ayat yang akan menjelaskan tentang pelajaran dari Bani Israil. Penting untuk kita pelajari. Agar apa? Kalau seumpama ada kesalahan, jangan sampai diulangi kesalahan. Nasihat-nasihat yang telah Allah berikan kepada mereka sama dengan apa yang akan diberikan kepada kita. Maka dibuka oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 40. Allah Ta'ala membuka, ya Bani Israil, wahai orang yang mengaku anak cucunya Nabi. Maka dinasihati oleh Allah Ta'ala, bukan kemudian orang hebat luar biasa itu yang kemudian turunannya orang hebat tapi tidak bisa meneruskan kehebatannya, tidak ada. Nah maka kemudian sampai Imam Malik menasihati anaknya untuk belajar. Nah kenapa? Dak ada falaisal mar'u yuladu aliman. Dak ono arek moro-moro lahir moro-moro pinter, dak ono masih anak kiai, masih anak Nabi. Belajar. Wong aku anak Nabi itu sudah belajar. Padha wae. Wah anak ustaz, anak kiai, dak belajar sama saja. Tidak ada orang dilahirkan moro-moro lebih pintar daripada yang lain. Tidak ada. Begitu belajar baru kemudian dilebihkan satu dengan yang lainnya. Allah Ta'ala menjelaskan wa yufaddilu ba'duha 'ala ba'd. Allah Ta'ala melebihkan satu dengan yang lain. Kapan? Begitu belajar. Tidak belajar sepodo wae. Maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan, pertama dinasihati oleh Allah Ta'ala, wahai orang yang mengaku anak cucunya Nabi. Nasihat pertama Allah Ta'ala mengajarkan, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Pertama Allah Ta'ala mengajari, kalau dapat nikmat sering-sering diingat. Jangan sambat kok aja dipikir, ya Allah tuku sepi, iki sepi, soro kok ane uripku soro luar biasa. Kok kayak orang yang paling diincar sama Allah Ta'ala. Kok koyo wong paling diceng ambil Allah Ta'ala, dadi soro luar biasa uripe. Makanya kemudian orang berpikir itu dari mulai hati, baru kemudian masuk ke pikiran. Begitu orang kemudian bangun pagi, maka kata Rasulullah SAW, orang yang kaya, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi. Orang bangun pagi badan sehat, 2 miliar, tangi seduh pisan, percuma. Tidak ada gunanya. Miliar walaupun triliun. Begitu bangun pagi badan sehat, nikmat mahal luar biasa. Tak bisa dituku sehat itu. Kemudian apa?
wa aminan fi sirbi aminan fi sirbi, semua keluarga dalam keadaan aman. Delok sepeda motor sing utuh, alhamdulillah, kendaraan sing utuh, si anan TV utuh, kabeh genteng gak ono sing ilang. Entah moro-moro genteng wis jebol wis anan didelok TV ilang, kepikiran. Sembahyang subuh dak nikmat plus soro. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, yang pertama orang bangun pagi badan sehat. Kemudian yang kedua, semua keluarga harta dalam keadaan aman. Yang terakhir, wa indahu qutu yaumi, ada makanan untuk hari itu. Bukan disebutkan isu awan sore, pokoknya dino iku ono ae, wis beres. Yang penting ada saja, cukup untuk satu kali makan, cukup sugih sana. Faka'annama izzatid dunya wa ma fiha, seakan-akan dia mendapatkan seluruh dunia dan apa yang ada di sana. Itu tadi urip ndak rego sambat wae. Kok umpan soro uripe ya Allah mlaku lemes. Kok soro urip ya Allah. Sing senang, yang bangga kalau punya Allah Ta'ala itu yang bangga. Sahabat itu diajari mental seperti itu sama Rasulullah. Nggak diajari mental ngemis, dulu apa-apa berharap sama orang lain. Nggak ada. Abu Hurairah lapar luar biasa 3 hari nggak makan. 3 hari nggak makan. Sampai kemudian pingsan di mimbarnya Rasulullah. Karena gelap, kalau lampu di sini. Setelah sholat Isya langsung bablas. Kelaparan luar biasa. Dipikir sama sahabat mungkin ono gendeng kayak opo. Dibangunkan pakai kaki nangis gini. Bangun. Begitu tanya sahabat, ternyata Abu Hurairah, sahabat Rasul. Akhirnya kemudian keluar duduk di jalan. Pak diajari jaluk ambil Rasulullah. Sedekah tidak diajari minta sama Rasulullah. Kalau butuh betul butuh baru kemudian boleh minta. Duduk di jalan. Sudah. Kemudian ada Umar lewat, ditanya sama Umar, Abahir, ada Abu Hurairah. Nah, iya. Ada masalah apa? Enggak, saya ada masalah sedikit. Diceritakan Nabi. Tidak cerita masalah tengi. Tidak cerita. Kini ya Allah, semangat isu, semangat awan. Gara-gara ada mangan bengi sahabat tidak karu-karuan ya Allah. Turu mangan kita bengi awan mangan. Guys, mari ya Allah. Astagfirullah. Sing diungkit kan biasa kok ngono kan. Turu mangan kita bengi turu mangan. Iki sahabat Rasulullah 3 hari yang lalu. Ayo coba saiki nek Abu Hurairah sampean turu mangan ki 3 dina sing dhisik. Luwe temen 3 hari. Duduk kemudian dicerita kemudian tanya kepada Umar, ada masalah diselesaikan sama Umar. Caranya seperti ini. Sudah itu saja, sudah itu aja berkah. Kedua datang Abu Bakar. Iya sama Abu Bakar, Abu Hurairah. Nah, iya, kenapa ada masalah? Masalah sih mau diceritakan maning ngambil ini. Nah, saya ada masalah sedikit. Cerita, sudah itu tok, iya itu tok sudah mikir. Begitu Rasulullah ngerti kondisinya. Begitu dilihat sama Rasulullah SAW, ada sahabat yang duduk di tengah jalan, bisa masuk akal. Karena diajari sama Rasulullah itu tahu kapasitas bising jalukan, bising tidak tahu jaluk, moro-moro logo, akhirnya tidak tahu jaluk, terus sampai terpaksa minta, itu kan berarti parah sudah. Dilihat sama Rasulullah, Abu Hurairah, iya ya Rasulullah, yo melok, nanti takut, diseru ini masalah tengi pasti ini, tak mungkin enggak. Karena Rasulullah tahu keadaan, subhanallah, diajak sama Rasulullah kami keliling 9 istri Rasulullah, daun panganan plus siji daun, subhanallah. Akhirnya kemudian ada seorang istri Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ada sahabat ngenteri, ada susu sak gelas, ada satu susu 1 gelas. Pikir Abu Hurairah Rasulullah lumayan susu sak gelas untuk kenceng. Wah, enggak kayak ganjel titik kayak pengikis lumayan lah daripada tidak sama sekali, subhanallah. Kata Rasulullah, panggilkan orang-orang yang ada di Ahlus Suffah. Pelataran di masjid Ahlus Suffah, pelataran. Orang-orang yang tidur di pelataran. Jadi di Masjid Nabawi pelatarannya juga turun di umum. Akhirnya kemudian bisa diriwayat itu Ahlus Suffah umum tidak di rumah. Orang-orang yang tidak punya rumah itu tidur di pelataran masjid. Itu sekitar ada 80 bayang sak gelas tadi wong 80. Ya Allah. Infus sak tetes. Pikir Abu Hurairah mateng sak gelas.
Satu gelas dibagi orang 80 oleh Sabi. Poso banget iki Abu Hurairah. Waduh, tak situ, tak jadi. Ya Rasulullah, ya paling tak saya itu dikasih duluan, enggak kata Rasulullah budal kan di panitia. Panitia diajari mental luar biasa. Mental yang diajarkan sama Rasulullah. Kon lapar, cari orang yang lebih lapar. Pasti ada yang lebih lapar. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengajarkan idza qabahtum maraqatan, kalau Anda kemudian masak kuah, maka firma banyakkan kuahnya. Masih sebelah mudah oleh daging, yang penting oleh dudu nih. Lumayan jangan. Beda mek ono tempe ambek tahu dah ono dudu pas kon teri dudu. Alhamdulillah seneng. Wong kadang-kadang kan ndak ngerti, sungkan ndak enak kayak itu tok ke ono. Itu tuh perkara sungkan ndak sungkan. Perkara melatih. Kadang-kadang sungkan itu diiringi ambek medhit pisan. Sungkan mosok koyo ngene. Emang bisa deh. Dek yo emang sajane ambek dudu iku mau ya Allah. Iku sing soro ngilangi mental emang iki. Maka diajarkan sama Rasulullah berangkat dulu. Anda yang jadi panitia utama. Begitu kemudian sampai di masjid dipanggil sama Rasulullah nyeluk bancaan. Rasulullah sing nyeluk alamat bancaan. Akhirnya datang sahabat banyak luar biasa. Kata Rasulullah masukkan 10. Mati. Dari panitia teman-teman jadi Abu Hurairah. Ya Allah, Joko lawang. Gelas dibagi wong 80, dadi panitia pisan. Oleh kapan? Iku tak kene sing mikir oleh terakhir bagian dilatih gelas, bagian dilatih. Pokoknya sing budal sing daplek dintekno disen. Makanya iman itu sendiri-sendiri. Diajari sama Rasulullah sendiri. Tak iso tiru-tiruan amali lu. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi Khalilullah itu sayang luar biasa. Setiap api mangan golek konco. Nek kene api mangan nek iso sing lain ado. Nek iso mangan ijen. Subhanallah. Saben mangan itu kemudian nyari teman. Dan ndak kok gini, monggo piringi dicekel BDI, monggo. Ya tak makan dhisik ya. Iku mek pamit tuh. Coba umpama ditawari, monggo. Oh iya sini. Wah tambah keton dek kok weruh gak tak tawani. Weruh gak tak tawani. Subhanallah. Begitu dibuka lawang, dicepakno sate, gule sing zen-zen. Justru sing zen-zen dijukui kabeh BDI. Disisakno sego ambek kerupuk putih. Baru ndak ngejak wong iku mau mangan cek kabeh. Geragas memang tak dintekno ya Allah. Mari oleh pahala buyar pahala gara-gara ngilokno iki mau. Hilang pahala itu. Maka kemudian diajari sama Rasulullah isi mental itu seperti itu. Subhanallah. Begitu kemudian masuk 10 orang keluar, itu dilihat dinti kabeh Abu Hurairah. Pas entek sing mlebu daplek blaen. Setiap orang diminum kemudian setiap orang yang nyucuk kemudian ya Rasulullah sudah kenyang, minum lagi sudah ya Rasulullah kenyang. Rupane rada sungkan ngomongi, Minum sedikit kenyang ya Rasulullah, minum sedikit kenyang, minum terus. 10 sampai entek seneng Abu Hurairah didelok wong sungkan kabeh rupane sik wudu. Bayangkan satu gelas 80 orang kenyang semua, tak kurang teko wadai. Terus bertambah. Subhanallah. Jadi Abu Hurairah alhamdulillah untuk sungkan rupane wong sungkan. Ternyata setelah duduk Rasulullah ngasih kepada kayak karyaku ambil kontuan rumah terakhir. Subhanallah. Tuan rumah terakhir. Ada Rasulullah minum lagi. Diminum sama Abu Hurairah ternyata betul. Ujuk wong iku mau. Sagelekan satu kali minum kata Abu Hurairah sama seperti orang makan 3 hari. Mau ndak mangan 3 dino, iki begitu ebek langsung full weteng. Subhanallah. Langsung penuh. Satu kali takut ya Rasulullah kenyang betul. Minum lagi apa ini? Diminum lagi tambah warna. Sudah ya Rasulullah, dah kuat sudah dah kuat. Sampai 2 kali sudah cukup ya Rasulullah, cukup. Itu kemudian dibagikan 9 istri Rasulullah sampai 11 oleh kabeh. Sangat. Ya iku mau, iku berkati sabar. Ndak sabar, ndak metu cerita koyo ngono, gerakas-gerakas, ndak metu cerita koyo ngono. Begitu sabar, baru ono cerita yo dhisik soro sak gelas diombe wong rolas ngono.
ngono. Bari ono cerita. Ama sing biasa-biasa, sing izen-izen, ono cerita kok ngono. Maka Allah Ta'ala mengajarkan satu, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Paling penting dalam hidup. Makanya iman itu dibagi dua, syukur, sabar. Syukur ketika dapat nikmat, sabar ketika diuji oleh Allah Ta'ala. Ini loro ini, dua ini. Orang kalau seandainya lepas dari salah satunya, tidak bisa kemudian dikatakan beriman. Maka satu, Allah Ta'ala mengajarkan uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kemudian nasihat yang kedua, wa aufu bi'ahdi, dan tepati apa yang telah menjadi janji daripada Allah Ta'ala yang sudah dijanjikan di Allah, sembahyang, zakat dan sebagainya, itu tetap tepati dulu. Ufi bi'ahdikum, maka saya akan menepati janji saya. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada saya tempat untuk kembali. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Nasihat yang kedua, nasihat yang ketiga diajarkan oleh Allah Ta'ala, dan berimanlah terhadap apa yang telah saya turunkan kepada kalian untuk membenarkan. Wala takunu awwala kafirin bih, dan jangan sampai menjadi orang yang pertama kali kafir. Ini ayat termasuk salah satunya ketika orang-orang Yahudi ada di Madinah. Di Madinah itu ada dua suku, Aus dan suku Khazraj. Ini tarung terus, hobi tengkar, hobi sabung. Makanya kemudian Abdullah bin Ubay itu dari suku Khazraj itu kemudian kepingin mendamaikan ini, tidak iso-iso. Tidak bisa-bisa, gagal terus. Begitu ada masalah sedikit langsung perang lagi. Sudah didamaikan beberapa orang, ada masalah sedikit perang lagi, tidak selesai-selesai. Dan setiap kali terjadi perang antara dua kabilah ini mesti melibatkan orang-orang Yahudi yang ada di sana. Dan orang yang suku Yahudi yang ada di sana ada Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan Bani Nadir. Ini kita mau mesti terlibat dalam perangnya orang-orang itu tadi. Kata orang Yahudi, nanti kelihatan kalau seumpama ada nabi, maka nabi yang akan membantu kita nanti. Sampai ono nabi, nanti akan ada nabi akhir zaman yang akan keluar, nabi itu yang akan membantu kita merangi kon. Subhanallah, nabi ini tuh bangsa Arab. Nabinya kemudian dari bangsa Arab dicari orang-orang suku Aus dan suku Khazraj nyari sampai di kota Makkah, justru mereka yang pertama kali beriman. Begitu Rasulullah sampai di Madinah, yang musuh pertama kali justru Yahudi. Makanya Allah Ta'ala sampai menjelaskan, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Padahal dulunya mereka itu orang yang akan mengatakan, wah kalau seandainya ada nabi yang baru, nabi yang akan membantu kita. Justru begitu ada nabinya ada, justru mereka yang musuh. Maka Allah Ta'ala mengajarkan, wala takunu awwala kafirin bih. Ini aturan dari zaman dulu, aturan ke zaman dhisik. Mulai dari kemudian setelah Nabi Yakub meninggal, Nabi Yusuf sampai terakhir Nabi Isa, itu mesti modelnya kayak ngono. Begitu ada nabi yang baru, salah satu di antara dua, kalau tidak dibunuh, ya didustakan. Itu dok, kejam-kejam luar biasa. Kok nyolok nabi, setelah pasti dikenekno. Begitu nabi ini tidak sesuai sama mereka, langsung dibantai. Nabi Yahya disembelih, Nabi Zakaria digergaji, tidak nanggunan, bukan pembantaian luar biasa. Sampai di dalam riwayat Allah Ta'ala itu melihat alam pada masa itu dengan penuh kemurkaan, mangkel. Jalur nabi dikei nabi ambil Allah Ta'ala dipateni, dikei nabi mana dipateni mana, terus sampai terjadi pembantaian besar-besaran nabi pada masa itu. Maka Allah Ta'ala mengajarkan wala takunu awwala kafirin. Jangan sampai menjadi musuh ulama yang pertama. Jalur sing genah, begitu ono sing genah tambah dimusuhi. Hati-hati. Ini hati-hati. Nanti minta nanti kita akan memperbaiki. Begitu muncul sing gawe genahno, justru sing genahno sing dimusuhi pertama. Justru yang akan memperbaiki yang dimusuhi pertama. Ini yang Allah Ta'ala tidak suka. Kemudian nasihat selanjutnya, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ini nasihat yang keempat. Dan jangan menjual ayat Allah Ta'ala dengan harga yang murah. Karena oleh bayaran toko partai, toko di langsung diterima BD. Tak perlu duit toko dia Allah. Malbu kabeh kul-kulu. Makanya tidak manfaat ilmunya tidak manfaat di musuh ambil wong itu kan itu mau.
Maka Allah Ta'ala menunjukkan ada kalanya wajah orang yang alim dirubah oleh Allah Ta'ala wajah rahmat menjadi wajah adab. Subhanallah. Dan itu kadang-kadang wong sing dikek ilmu ambek Allah Ta'ala ketok. Subhanallah. Jadi dihormati ambek wong saiki jeblas. Diincak-incak kertasnya disuwek ya Allah. Zaman dhisik udah ono tukang becak wani ambek ora ini kiai udah ono. Ono sunan, ono kiai dipajang ambek tukang becak-becak. Saiki masuk tukang becak kadang-kadang ketok kertas kan kiai disuwek lah ini ya Allah. Allahu Akbar. Salah goy sana. Sudah tidak ada harga dirinya. Nah maka Allah Ta'ala mengajarkan jangan menjual ayat Allah Ta'ala dengan harga yang murah. Begitu kemudian kena dunia habis. Bal'am bin Ba'urah itu sudah diceritakan sama Allah Ta'ala. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau seandainya kami mau, kata Allah Ta'ala, bisa kami angkat derajatnya. Orang yang paling mustajab dakwanya, orang yang paling mustajab doanya di zaman Nabi Musa. Subhanallah. Begitu kemudian kena dunia, makanya kemudian disuruh hati-hati sama Rasulullah. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati terhadap dunia dan hati-hati terhadap perempuan. Fa inna awwala fitnata bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah pertama dari Bani Israel itu kemudian ada di wanita. Terus subhanallah. Begitu kena wong wedok, lagi iya daripada pengajian tuh mau kesel ya Allah, asal nunggu ini enak kursine empuk, ya kan? Kali dikipasi, nyeluk atam, biasa ya ambil aja, biasa ndak duwe atam, soro luar biasa. Iki enak sekali tek atam, was cepet enak ya Allah. Daripada kesel-kesel, kadang ingin metu, ndak metu, kadang-kadang nak naje, kan? Daripada dulu kesel-kesel asal nunggu ini, subhanallah, hilang. Begitu kemudian dia disuruh sama rajanya, doakan itu Nabi Musa, doakan kejelekan untuk Nabi Musa. Dibalik sama Allah Ta'ala lidahnya. Yang asalnya minta keburukan kepada Nabi Musa diwalik, tapi jaluk keburukan kayak gini. Loh, salah, tidak sesuai order. doanya tidak sesuai order. Ini kita pesennya yang dilaknat itu yang sana. Lakon ngelaknat nang kene. Walik. Akhirnya sampai runtuh. Subhanallah. Di kata Allah Ta'ala, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Akan tetapi dia kemudian condong kepada keduniaan dan kemudian mengikuti hawa nafsu. Contohnya kata Allah Ta'ala, famathaluhu kamathalil kalb. Contohnya sama seperti anjing. In tahmil alaihi yalhad au tatrukhu yalhad. Kon keipanganan di melet, dak kon keipanganan dia tetep melet. Dano cukupe. Akan dicari wong sugi-sugi sing ngono. Serana kantonge madhep ngisor, si iso dikei, si iso disogok. Tapi nek kantonge madhep dhuwur terus gak iso disogok wis ana. Nah, tentulah jas-jase, kantonge sak akeh-akene. Dene mung tenek jas sing kantonge akeh. Ngarep kanan kiri ndukur jero iku ana kabeh. Nek iso dadi koyo mburi kowe dadi koyo apa jase sing metokno dhuwit teko mburi ku. Iki nek iso koyo ngono bisa. Dadi mlebu kabeh penggandaan uang. Dia ono cece. Kok ya iso dibujuki koyo ngono iku wis. Duwite sapa sing digandakno iku? Nek ono penggandaan uang wis kebiyen wis akeh duit wisanan. Kan mlebu nak Bank Indonesia baru penggandaan uang. Penggandaan uang tuh kemburi geger. Cerita ini wujud itu. Allah Ta'ala mengajarkan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala hanya kepada saya Anda kemudian bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan pada ayat yang ke-42 nasihat yang kelima, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan Anda memberi pakaian jenenge malbis. Ditutupi sing asline kelire putih ditutupi dadi keren.
Seakan-akan yang baik seakan-akan buruk, yang buruk seakan-akan baik. Wala talbisul haqqa bil batil. Dan jangan Anda memberikan pakaian kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian tahu. Nah, itu termasuk dalil kafir itu kan gitu kok kuno. Kama sali waifin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Contohnya kata Allah Ta'ala sama seperti orang yang memendam. Nah di tanduran itu mesti dipendam akar kemudian dipendam. Nah itu Allah Ta'ala mencontohkan modelnya kayak ngono mau. Ono barang kena ditekek nang jero ditutup. Nah itu jenenge kafir. Dia tahu kalau ada hal baik, justru hal baik ini ditutupi. Maka Allah Ta'ala mengajarkan dan jangan sampai Anda memberikan pakaian sesuatu yang baik itu seakan-akan buruk. Dak enak, dak mendem, enak mandem. Begitu mandem, ndelok film-film kayak ngono, enak iku ane wong yo. Begitu ngombe langsung telosor, tangi-tangi moro-moro enak. Dak ono koyo ngono iku, dak ono. Wong utang 5 miliar terus moro-moro kon mendem terus tangi moro-moro lunas. Kapan ana koyo ngono? Dak ada. Begitu banget tambah lumane. Masalah baru akan terjadi. Nah maka Allah Ta'ala mengajarkan dan jangan sampai Anda menutupi hal yang baik dengan hal yang buruk. Seakan-akan sembahyang itu tidak tepat. Seakan-akan kemudian orang yang kemudian menghindari maksiat itu seakan-akan justru tambah orang yang bermaksiat. Nah ini Allah Ta'ala mengajarkan ini bahayanya nanti di akhir zaman model kayak ngono lagi diwalak-walik. Barang kena tak tidak kena, barang tidak kena tadi kok kayak kena. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengingatkan nanti akan ada masanya orang itu kemudian disiksa oleh Allah Ta'ala. Dan walaupun di antara mereka ada orang yang baik. Maka Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, masa kalau seandainya di antara kami ada orang yang baik terus kena siksa bisa? Iya kata Rasulullah, bisa. Kalau idza kasrul khabath, kalau seandainya keburukan itu sudah banyak. Asal masih akeh sing masih insyaallah sih aman. Tapi nek wis akeh sing kemudian mlebu masjid tambah sepi. Nah, iki wayahe jare Allah Ta'ala wayahe. Apa? Diletakno titik keret goyang. Sik durung tobat si anan, goyang maneh. Sik durung tobat udan banter banjir. Kok begitu kemudian masjidnya ndak aru masjidnya keramat, akhirnya minggat nang masjid kabeh. Iku tutuk ganggon pengungsian, Jo. Masjid tak ganggon pengungsian. Sembayang aman. Masjid dikai posko datang kok kurang kerjaan. Bukan kemudian tidak boleh, tidak oleh. Kok tidak oleh diarah ustaz ekstrim. tidak oleh. Cuma itu kalau seandainya masjid itu dimakmurkan dari awal kan enak. Lah kok ngenteni omahe kebanjiran dhisik baru ngungsi nang masjid. Kok telat tapi mlebu surga ya Allah. Ngenteni diobong dhisik baru gelem mlebu masjid. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan ajiba rabbuh, Allah Ta'ala heran min qaumin yuqaduna ilal jannah. Ada orang yang kalau masuk surga itu minta diseret ndak gelem dia di kono mlebu surga. Mlebu surga ndak ya orang nang neraka ae akeh wong udo-udo, akeh artis ning kono, akeh artis. Jas kene ngono cara mikire kon. Bagus kan. Ta ono artis kok soro mlebu surga golek artis, ta ono YouTuber angel. Enak nang neraka wae sarange. Coba ngono dikira no anget neraka iki ya Allah. Ngawur kadang-kadang mikir kayak ngono iku. Nah, maka Allah Ta'ala mengajarkan wala talbisul haq. Ini nasihat yang kelima. Allah Ta'ala mengajarkan jangan sampai Anda menutupi kebenaran dengan hal yang batil dan kemudian Anda menyembunyikan kebenaran itu padahal kalian tahu kalau itu benar. Justru tambah disingit no. Makanya kemudian ketika ada seorang yang kemudian sampai dibukukan itu jujur ini orang kemudian pernah jadi anggota terus model DPR menteri tapi dia jujur sampai kemudian dibukukan. Orang yang paling hebat dalam melanggar adalah orang yang menciptakan aturan. Sampai ngomong ke mungkin karena dia ngerti
Iki aturan dikekek ini, dia tahu selanya. Dia tahu selanya. Bagaimana caranya biar melanggar ini mau. Ini saya hafal di sana. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala pun menunjukkan seperti itu. Jangan sampai kemudian perbuatan baik itu ditutupi. Alasannya hak asasi, alasannya apa, jangan sampai ditukar kata Allah Ta'ala. Hati-hati, utang itu sampai diwala-wali. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala mengajarkan nasihat yang keenam, waqtimus shalah, dirikan sholat, wa atuz zakat, dan tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah, ibadatlah bersama orang yang rukuk. Ini pentingnya, makanya kemudian Rasulullah SAW menjelaskan sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Dalam riwayat lain bibid'in wa ishrina darajah. Antara 21 sampai 29 bibid'in. Antara 21 sampai 29 ditelok husuin kok. Maka kemudian pentingnya orang sholat berjamaah itu ada di sana. Tidak riya. Ada kalanya ibadat itu perlu ditunjukkan. Ada kalanya ibadat itu perlu ditunjukkan, bukan kemudian sendiri-sendiri. Karena bahayanya orang yang sholat sendiri dia ngerasa bocoane bener. Iki padha wong ngaji dhewe, ndak guru sama sekali. Koyo ane bocoane bener. Begitu ketemu guru sing rada keren, kok salah kabeh bocah. Kok salah kabeh. Ki dhisik wis salah, cuma kon ngerasa bener dhewe ngono kan. Nah, maka kemudian pentingnya berjamaah itu seperti itu. Pentingnya berjamaah itu seperti itu. Nanti kalau ada yang salah satu dengan yang lainnya saling menegur, enak. Jadi terkontrol, sholat kita terkontrol, bacaan sholat kita terkontrol, kena. Enggak sembahyang dewi, nyasar-nyasar dewi akhirnya. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengingatkan orang itu harus belajar sama guru. Maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan man la syaikhullah, barang siapa yang tidak punya guru dalam ilmu agama fasyaitonu syaikhullah, maka gurunya setan. Iki dudu ilmu elektronik kok iso nyoba-nyoba dhewe paling endak kesetrum endak. Begitu kon salah ngebun rokok, kon nyoba elektronik salah kon paling enggak kesetrum. Iki neraka salah. Gak main-main, hati-hati, justru malah kemudian menyesatkan orang lain, bahaya. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan warka'u ma'ar raki'in, biasakan berjamaah. Dengan adanya berjamaah, orang bisa mengontrol, oh sembahyangku kurang iki, sembahyangku kurang iki, harusnya panjangnya sekian, pendeknya sekian, mau minimal segini. Tadi orang bisa belajar. Ini enggak dipaham-pahami sendiri. Sunda sudah usah belajar manis, cukup di SD tahu belajar, SMP tahu belajar, SMA tahu belajar. Sudah usah perlu pengajian manis mari. Lu sing dhisik durung tahu dikenakno ambek gurune, yang ndak sempat dipenakno ambek gurune, tapi dia ndak paham, iku diterusno kesalahan kayak ngono iku mau. Akhirnya kemudian jadi tambah nyasar. Maka pentingnya berjamaah itu ada di sana. Disuruh oleh Allah Ta'ala warka'u ma'ar raki'in. Kalau Anda rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maknanya kalau dikatakan biasakan diri dalam berjamaah. Jadi kena bisa teratur. Ini tidak biasa sholat jemaah. Itu kemudian sholatnya sembarangan. Sholatnya sembarangan. Pokoknya hati sembahyang deh. Biasa kemudian sembahyang ndak iso ditinggal teku. Itu sawaya-waya. Tapi nek sembahyang berjamaah ndak iso sawaya-waya. Ono wayahe, ada waktunya. Jam sekian sampai jam sekian, menit sekian sampai menit sekian. Telat hilang, sana boleh imami sana buyar. Ono wayahe. Tapi nek ate dhewe sembahyang dhewe wis karepku. Atas sembahyang dohor dan asar kurang 10 menit dari sembahyang dohor salah. Itu cepet-cepetan bisa. Itu cepet-cepetan juga. Nah, maka kata Rasulullah SAW, "Fadzalika sholatul munafik." Itu sholatnya orang munafik. Dedek sembahyang dari Rasulullah nanti ditunda-tunda. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya. Sahabat kaget, ya Rasulullah, ati sembahyang khusyuk sorot. Bukan, kata Rasulullah, bukan seperti itu. Orang sholat khusyuk tahu Rasulullah sulit luar biasa. Maksudnya orang lalai dalam sholatnya,
Begitu datang waktu zuhur, nanti sampai cidek asar. Begitu cidek asar tidak sembahyang dari Rasulullah, sama seperti ayam mematuk jagung. 4 kali cek buyar. Langsung salam langsung buyar. Nek kan sembahyang jamaah, ndak bakal kayak ngono. Sak temen-temene wong, begitu assalamualaikum warahmatullahi, suka diapi langsung ngadeg. Paling ndak sing wiritan ya, astagfirullah. Sing wiritan jangan. Tapi begitu sembahyang dia assalamualaikum warahmatullahi, langsung dia ngadeg. Ya, ada apa? langsung. Iso. Nah, maka kebiasaan seperti itu Allah Ta'ala tahu, makanya dinasehati warka'u ma'ar-raki'in, dibiasakan untuk berjamaah. Dak iso ati sing dawa-dawa telek sing cepet, paling enggak melok sembahyang jamaah. Kemudian Allah Ta'ala menasihati selanjutnya, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Nasihat ke-8. Allah Ta'ala menasihati apakah kalian mau kemudian menyuruh orang-orang atamuruna nasa bil birri? Apa kalian kemudian mau nyuruh orang-orang untuk berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, sedang kalian sendiri tidak melakukan perbuatan baik itu. Nah, maka kemudian ini kemudian Allah Ta'ala nasihat paling keras kepada Bani Israil memang. Karena mereka itu hebat, kan yang ngomong sangat luar biasa, seakan-akan orang paling baik, Ini tidak boleh, harusnya seperti ini, tapi dilakoni kabeh, dilakoni kabeh. Subhanallah. Nah, ini makanya bahayanya itu ada di sana. Orang yang kemudian, makanya kemudian dalam syair disebutkan bahwa wa alimun lam ya'mal bi ilmihi mu'adzabun min qabli abidil watan. Orang alim yang sudah tahu ilmunya tapi tidak menjalankan ilmunya saat diadab oleh Allah Ta'ala sebelum penyembah berhala. Dhisik sing pinter dhisik, dhewe sing bali dhisik, justru sing pinter dhisik. Pinter tapi ngelama. Ono ulama, ono ngelama. Beda titik. Ono nge, iki kacik titik. Antara sing padha-padha pinteri, karena padha pinteri. Iki nek ditudal padha pinteri, padha apike dalile. Justru kadang-kadang sing ulama kalah dalil ambek sing ngelama iki mau dhek gurune Google. Dadi cepet elene. Butuh apa? Mau cari dalil yang riba. Lah ini yang membolehkan riba. Ono boleh membeli kitab. Ono yang membolehkan suap. Ada carikan dalil ini. Ono kabeh. Mangan babi. Ono boleh. Didasarkan dengan darurat kapan? Dul ya Allah. Astagfirullah. Kadang-kadang ini enggak. Jadi didelekno ae dalil ini gampang. Selama uangnya ada di atas meja gampang. Bisa diatur. Kepingin telek apa? Sing anjing oleh. Telek babi oleh. Boleh kabeh. Dek. Suwe-suwe haji diganti ambek dek. Nah, karena musim haji sudah penuh, jadi kita hajinya itu di bulan April saja. Enak sembarangan luar biasa. Karena Dzulhijjah itu sudah penuh sudah. Jamaah haji sudah tidak karu-karuan, sudah tidak memungkinkan. Maka kita hajinya dirubah bulan. Enak jadi keputusan desis. Sembarangan kadang-kadang. Maka kemudian dinasihati oleh Allah Ta'ala, atamuruna nasa bil birri. Apa kemudian kalian akan menasihati orang-orang, mengajak orang untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian sendiri merupakan diri kalian sendiri. Maka kemudian diriwayatkan dari beberapa sahabat, ini banyak sahabat, termasuk kemudian ada Ali radhiyallahu anhu menjelaskan, sesungguhnya saya mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian nanti pada hari kiamat orang-orang itu kemudian dilemparkan kepada neraka. Maka kemudian ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kenapa mereka dilemparkan ke dalam neraka sedangkan mereka adalah umat saya? Maka kata malaikat Jibril, mereka adalah umatmu, khutaba'i min ummati, umatmu yang dadi khotib sing sangar-sangar.
Tapi mereka kemudian mengajarkan orang baik, tapi mereka kemudian wayan sauna anfusahum. Mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Jadi kok anu genak wong-wong, tapi di mlebu neraka. Justru itu yang akan kemudian ditanyakan oleh orang-orang. Nanti kemudian Rasulullah SAW menceritakan nanti umatnya akan tanya, loh tidakkah anda yang dulu mengajarkan kami baik? Iya, saya mengajarkan kebaikan, tapi justru saya meninggalkan itu. Saya melarang anda untuk berbuat keburukan, tapi justru saya yang menjalankan. Justru saya menjalankan. Bahaya. Maka kemudian dinasihati oleh Allah Ta'ala, atamuruna nasa bil birri, boleh orang kemudian sampai melupakan. Makanya kemudian lafadznya diajarkan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian dulu. Kondisi. Setelah itu baru wa ahlikum, baru keluarga yang dekat. Wa ahlikum nar waquduhan nasu wal hijar. Parah, neraka udah adem. Karena setiap kali dilemparkan manusia bukan tambah redup, tambah jos. Karena bahan bakarnya dari manusia dan batu. Maka disuruh sama Allah Ta'ala kalau mau perbaiki diri dulu. Tapi bukan berarti tidak menasihati sama sekali. Isin aku dengan dari aku turun api terus tidak kemudian tidak mau menasihati orang sama sekali. Tidak bisa gitu juga. Tidak ngenteni sampai tadi uapik teman baru kemudian nasihati orang. Enggak. Boleh memperbaiki diri. Nanti sambil jalan suwe-suwe sungkan dewi ngejak wong sembahyang. Suwe-suwe kon sing sungkan. Kon ngejak sembahyang tapi ora sembahyang suwe-suwe sungkan. Lama-lama dia sering sholat karena mengajak orang lain sholat. Justru itu sebagai kemudian penyemangat itu dikuno. Tapi nek tidak ngajak sembahyang kok mengaku diri turun sering sembahyang. Nek kon ngenteni sering sembahyang baru nasihati sembahyang. Dan sing budal mesti sepi terus. Apa sungkan kabeh. Bakule sungkan, sing lungguh yo sungkan, sing mlaku sungkan, kabeh sungkan. Ustaz yo sungkan pisan, jamaah sing nang masjid yo sungkan kabeh. Tak kena-kena sampai kiamat. Nasihati orang lain, nanti Anda akan diberikan kesadaran. Lama-lama muncul rasa sadar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziza wa ghafara rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.